Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Teknik Komunikasi Efektif. Sebelum presentasi dimulai, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zahrani sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Yanti sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Yanti Putri sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Oktaviana Ulfa sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Iin Aprilia sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Novianti sebagai penyaji. Perkenalkan, nama saya Eka Arvini sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Nunung Afriani sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Sisiliano Onte sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Dewi sebagai anggota. Baik, presentasi akan dimulai yang akan disampaikan oleh Novianti selaku penyaji. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi kami. Yang pertama itu adalah pengertian komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang mampu untuk menghasilkan perubahan sikap pada orang yang terlihat dalam komunikasi. Ada beberapa pendapat para ahli mengenai komunikasi efektif. Yang pertama, menurut Jalaluddin dalam bukunya Fisiologi Komunikasi menyebutkan komunikasi yang efektif ditandai dengan adanya pengertian, dapat menimbulkan kesenangan, mempengaruhi sikap, meningkatkan hubungan sosial yang baik, dan pada akhirnya menimbulkan suatu tindakan. Yang kedua, menurut F.C. Crockett, Larson, dan Kahneman mengatakan bahwa komunikasi yang efektif dapat dicapai dengan mengusahakan ketepatan yang paling tinggi derajatnya antara komunikator dan komunikan. Dalam setiap komunikasi, komunikasi yang lebih efektif terjadi apabila komunikator dan komunikan terjadi atau terdapat persamaan dalam pengertian sikap dan bahasa. Yang kedua, tujuan komunikasi efektif. Tujuan komunikasi efektif diantaranya adalah supaya informasi atau pesan yang disampaikan komunikator dapat dimengerti oleh komunikan. Komunikasi efektif juga bertujuan menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu sesuai dengan yang diinginkannya. Komunikasi efektif lainnya adalah komunikasi yang berhasil mencapai sasaran dengan respon yang sesuai dengan tujuan komunikasi individu tersebut. Selanjutnya, syarat komunikasi efektif. Yang pertama adalah menciptakan suasana yang menguntungkan. Yang ke-B, menggunakan bahasa yang mudah ditangkap dan dimengerti. Yang ke-C, pesan yang disampaikan dapat menggugah perhatian atau minat di pihak komunikan. D, pesan dapat mengunggah kepentingan di pihak komunikan yang dapat menguntungkannya. Yang terakhir, pesan dapat menumbuhkan sesuatu penghargaan atau reward di pihak komunikan. Selanjutnya, proses komunikasi efektif. Proses komunikasi efektif antara lain yaitu: yang pertama, pengirim pesan dari isi pesan atau materi. Yang kedua, dari pengiriman pesan itu adalah orang yang mempunyai ide untuk disampaikan kepada seseorang dengan harapan dapat dipahami oleh orang lain yang menerima pesan sesuai dengan yang dimaksudkannya. Pesan adalah informasi yang akan disampaikan atau diekspresikan oleh pengirim pesan. Yang ke-B, simbol atau isyarat.
menyampaikan pesan dalam bentuk kata-kata, gerakan, anggota badan. Tujuan penyampaian pesan adalah untuk mengajak, membujuk, mengubah sikap, perilaku, atau menunjukkan arah tertentu. Yang ke-C, media atau penghubung. Media atau penghubung adalah alat untuk menyampaikan pesan seperti TV, radio, surat kabar, papan pengumuman, telepon, dan lain sebagainya. Pemilihan media ini dapat dipengaruhi oleh isi pesan yang akan disampaikan, jumlah penerimaan pesan di suatu situasi, dan lain sebagainya. Yang D, mengartikan kode atau isyarat. Mengartikan kode atau isyarat setelah pesan diterima melalui indera, telinga, mata, dan lain sebagainya, maka si penerima pesan harus dapat mengartikan simbol atau kode dari pesan tersebut, sehingga dapat dimengerti atau dipahaminya, dan dapat mengekspresikan baik dengan kata-kata maupun dengan gerak, sehingga akan tercipta komunikasi yang sesuai dengan yang diharapkannya. E, penerima pesan. Penerima pesan adalah orang yang dapat memahami pesan dari si pengirim meskipun dalam bentuk kode atau isyarat tanpa mengurangi arti pesan yang dimaksud oleh pengirim. F, umpan balik. Umpan balik adalah isyarat atau tanggapan yang berisi kesan dari penerima pesan dalam bentuk verbal maupun non-verbal. Tanpa umpan balik, seorang pengirim pesan tidak akan tahu dampak pesannya terhadap si penerima pesan. Hal ini penting bagi pengirim pesan untuk mengetahui apakah pesan sudah diterima dengan pemahaman yang benar dan tepat. Umpan balik dapat disampaikan oleh penerima pesan atau orang lain yang bukan penerima pesan. Yang terakhir, gangguan. Gangguan bukan merupakan bagian dari proses komunikasi, akan tetapi mempunyai pengaruh dalam proses komunikasi, karena setiap situasi hampir selalu ada hal yang mengganggu kita. Gangguan adalah hal yang merintangi atau menghambat komunikasi, sehingga penerima salah menafsirkan pesan yang diterimanya. Selanjutnya, unsur-unsur komunikasi efektif. Yang pertama, sumber. Sumber itu adalah dasar yang digunakan dalam menyampaikan pesan dan digunakan dalam rangka memperkuat pesan itu sendiri. Sumber dapat berupa manusia, lembaga, buku, dokumen, dan lain sebagainya. B, komunikator. Komunikator itu adalah sikap orang atau kelompok yang menyampaikan pesan-pesan komunikasi sebagai suatu proses. Komunikator dapat menjadi komunikan atau sebaliknya. Komunikan dapat menjadi komunikator. Yang C, pesan. Pesan adalah keseluruhan dari apa yang disampaikan oleh komunikator. Inti pesan menjadi mengarah dalam usaha mencapai pengubah sikap dan tingkah laku komunikan. C, saluran. Saluran adalah media menyampaikan pesan. Media komunikasi dapat berupa media massa, media cetak, radio, televisi, film, dan lain sebagainya. Terakhir, hasil. Efek atau hasil akhir dari komunikasi yaitu sikap dan tingkah laku orang sesuai dengan yang diinginkannya. Selanjutnya, teknik komunikasi efektif. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu teknik komunikasi efektif. Teknik yang baik dan benar untuk menciptakan komunikasi efektif di dalam kehidupan sehari-hari saat ini menjadi hal yang paling mudah untuk dilakukan setiap saat. 5 teknik komunikasi efektif yang harus kamu ketahui. Yang pertama itu, berbicaralah dengan antusias. Saat komunikasi sedang berlangsung,
pada saat tersenyum, kamu sebenarnya telah menunjukkan bahwa kamu telah siap untuk berkomunikasi dengan mereka, serta menganggap berkomunikasi dengan mereka adalah sebuah kebahagiaan. J. Berikan saran yang bermanfaat. Kepada lawan bicara, kamu seperti tempat yang enak untuk berkomunikasi. Makanan apa yang enak pada tempat tersebut? Acara apa yang berlangsung pada hari itu? Peluang karir yang mungkin bisa mereka dapatkan, dan lain sebagainya. Ketika kamu memberikan saran atau ide yang menarik perhatian mereka, maka secara tidak langsung kamu telah memberikan kesan kepada mereka bahwa kamu memiliki banyak pengetahuan. Jadi ketika mereka membutuhkan sesuatu, maka mereka akan menghubungi kamu. K. Berikan mereka motivasi. Ketika kamu sedang berkomunikasi dengan orang yang lebih muda dari kamu atau kehidupannya lebih sulit dari kamu, karena biasanya mereka akan menganggap kamu lebih baik dari mereka. Untuk itu, motivasi yang kamu berikan mungkin saja akan mengunggah semangat mereka agar bekerja lebih giat dan menjalani hidup dengan lebih semangat. Yakinkan mereka bahwa mereka pasti mampu menghadapi setiap masalah yang mereka hadapi, sehingga mereka akan menjadikan kamu sebagai teman. I. L. Percaya dirilah. Kamu ketika sedang berkomunikasi dengan orang lain dengan cara menunjukkan suara dan bahasa tubuh yang lebih semangat dan lebih berenergi positif. Tapi jangan pula kamu terlalu berlebihan sehingga peran mereka sebagai lawan bicara menjadi tidak terlihat. Apapun yang terlalu berlebihan, efek atau akibatnya akan kembali kepada diri kamu sendiri. M. Panggillah mereka dengan sopan, seperti menyebutkan nama mereka dengan baik, atau misalnya dengan memanggil mereka dengan sebutan bro, guys, bos. Dan panggillah lainnya yang membuat mereka senang. Ketika kamu memanggil mereka dengan baik, mereka akan menganggap bahwa kamu sudah menjadi teman mereka. Jangan pernah memanggil lawan bicara dengan kata-kata yang kurang sopan dan tidak didengar atau tidak enak didengar. N. Ajak mereka menjalin hubungan yang lebih erat dengan cara misalnya mengajak mereka makan atau makan bersama, mengajak mereka pergi berwisata, mengajak mereka untuk mampir ke rumah kamu, dan ajakan lainnya. Meskipun mereka menolak tawaran kamu, mereka akan merasa tersanjung dengan apa yang kamu tawarkan, serta di sisi lain, mereka akan menganggap kamu memiliki keberanian menjalin persahabatan dengan baik kepada siapapun. O. Yang terakhir, jangan pernah terlambat datang. Ketika ingin melakukan komunikasi atau pembicaraan dengan mereka pada lokasi yang telah ditentukan, ketika kamu datang lebih awal atau tepat waktu, maka hal ini akan memberikan mereka kesan bahwa ketika berkomunikasi kamu sangat menghargai mereka dan mendengarkan mereka. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.